Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Baik, kembali selamat sore dan terima kasih untuk Anda yang mendengarkan Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi. Di kesempatan edisi hari ini, Selasa 17 Juni 2025. Senang sekali saya Michael kembali bisa menyapa Anda untuk lanjutan Manado sore ini. Kita sudah ada di program Mozaik Indonesia. Anda pendengar dan pemirsa bisa ikuti dan dengarkan melalui 94,5, 88,2, 92 FM ataupun melalui streaming rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Nah, pendengar dan pemirsa, untuk Mozaik Indonesia sore hari ini Anda juga bisa ikuti melalui kanal YouTube RRI Manado ya. Dan kita akan kasih kesempatan juga untuk sesi line telepon, WhatsApp dan juga SMS. Anda bisa chatting langsung di 082195835080. Baik, pendengar, sore ini di Mozaik Indonesia kita akan membahas terkait dengan langkah kecil, dampak besar dari literasi sebagai sarana untuk menjangkau anak-anak. Ya, saya sudah bersama dengan komunitas Forum Literasi Cerdas Kota Bitung sudah hadir di studio kami. Yang pertama ada Pak Samuel Hendrik Ladi SPDK selaku Ketua Taman Baca Masyarakat atau TBM Infinity Faith Berkarya. Selamat sore Pak Sam. Ya, selamat sore Pak. Gimana kabar? Luar biasa, puji Tuhan. Iya. Oke. Kemudian di sampingnya juga ini ada Pak Nitanel Saifatu STH selaku Ketua TBM Tiranus. Selamat sore Pak Nathan. Selamat sore Pak, selamat semua. Iya, oke. Senang sekali kita bisa berjumpa untuk sore hari ini ya, untuk narasumber kita berdua. Nah, mungkin ini baru kali pertama kali. Iya, Baru kali pertama. Baru kali pertama. Oke. Baik, dan sekali lagi pendengar ya, kita akan berbicara langsung terkait dengan literasi ya. Dan seperti kita ketahui bersama, kalau berbicara literasi ya tentu apa ya yang kita ketahui satu gerakan nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya dengan tujuan tentu untuk bagaimana meningkatkan minat baca, menulis serta kecakapan masyarakat Indonesia. Dan secara umum literasi satu kemampuan seseorang untuk bisa membaca, menulis atau memahami informasi dalam berbagai koneksi. Ya. Oke, baik. Mungkin kita langsung saja di sore hari ini. Sebelum kita bahas topik ini terkait dengan langkah kecil dan dampak besar dari literasi sebagai sarana menjangkau anak. Mungkin saya ke Pak Sam dulu ini selaku Ketua TBM atau Taman Baca Masyarakat Infinity Faith Berkarya. Ini kalau dilihat dari komunitas Anda sendiri ini sebenarnya untuk minat baca dari anak-anak di Kota Bitung sejauh ini seperti apa? Pak Sam, silakan. Berhubung saya di sana bukan cuma sekedar membuka TBM ya Pak, tapi Komunitas maksudnya? iya, komunitas, tapi saya lebih ke juga membuka satu pemuritan untuk anak-anak. Pemulitan itu? Untuk dimuridkan. Oh Pak. iya. Jadi saya memuridkan anak-anak muda di sana. Jadi sekaligus juga buka kelas begitu ya? Iya, buka kelas. Jadi setiap hari Sabtu itu ada pemuridan namanya, untuk anak-anak youth. Dan banyak pengunjung atau anak-anak yang datang ke tempat saya di
komunitas kami. Dan yang saya perhatikan di sana untuk minat baca anak-anak itu sepertinya masih menjadi tantangan besar buat kami di Kota Bitung. Karena tantangan. Jadi tantangan besar karena kurangnya minat sebenarnya. Secara umum minat baca anak-anak masih tergolong rendah untuk di Kota Bitung, karena yang saya perhatikan sekalipun ada buku-buku yang sudah diatur di situ, tapi ketika mereka datang malah mereka lebih banyak main gadget, Pak. Oh iya. Tapi kan di gadget juga itu ada yang harus dibaca begitu kan? Memang karena kita juga masuk dalam literasi digital kan, itu kalau gadget. Cuman ada anak-anak yang lebih ke gadget itu bukan membaca, Pak, tapi lebih ke main game, Pak. Waduh ini Ya, tantangan terbesar ini ya. Dan hal ini bisa kita lihat dari minimnya kebiasaan membaca di rumah dan di lingkungan sekitar. Jadi anak-anak lebih familiar dengan gadget daripada buku sebenarnya. Dan itu jadi tantangan besar buat kami karena kalau mereka berkunjung kadang mereka lebih fokus ke gadget. Sekalipun mungkin gadget juga ada hal-hal yang mungkin kita bisa lihat informasi-informasi yang ada di gadget ya. Tapi ketika saya perhatikan, tapi mereka lebih banyak ke main game. Karena di tempat saya membuka satu tempat di mana Taman Baca Masyarakat Infinity Faith, dan di situ saya kasih wifi gratis, Pak. Wifi gratis di mana biar supaya ada anak-anak. Itu gratis, Iya, gratis juga gratis. untuk bisa masuk ke kelas iya, ini. gratis. Nggak dibayar, nggak ada biaya apapun. Nggak ada biaya apapun. Nah, Untuk anak-anak sendiri itu apakah anak-anak sekolah atau anak-anak yang tidak bersekolah? jadi untuk masuk dalam pemuridan yang saya lakukan itu sebenarnya komunitas kami sebenarnya itu adalah anak-anak yang ada yang anak-anak sekolah, ada juga anak-anak yang sudah tidak bersekolah. Dan sebenarnya kami ini saya seorang gembala gereja, Pak. Seorang sebenarnya. gembala Ya, ya, pendeta. SPDK ya. Seorang gembala dan di mana saya memuridkan anak-anak youth di komunitas ini. Dan ketika saya lihat untuk perkembangan mereka, saya pikir saya harus bagaimana cara supaya mereka punya niat untuk bisa membaca, menulis. Dan apalagi saya punya anak yang masih kelas 1. Dan memang ketika saya lihat dia membaca masih kurang lancar, Pak. Kurang lancar. Ya, kurang lancar. Dan di situ saya punya niat bagaimana supaya saya bisa memperkenalkan literasi buat anak-anak, Pak. Nah, dan sebenarnya literasi itu salah satu pintu untuk kami bisa mendidik anak-anak dalam karakter dan pembinaan, Pak. Seperti itu. Oke. Tapi untuk kelas yang dibuka ini, itu apakah ada tingkatan-tingkatannya? Kalau untuk kelas yang dibuka ini ada tingkatan untuk anak-anak yang dari umur 14 ke atas, dan ada yang dari masih umur 4 tahun lah. Satu tahun sampai 4 tahun lah, Pak. Gitu. Iya. Nah, jadi kalau anak-anak yang 1 sampai 4 tahun dia kan masih masuk di sekolah minggu lah, Pak ya. Oh ya. Kalau anak-anak yang dewasa dari mungkin SMP sampai SMA. Dan sebenarnya lebih ke kami memuridkan itu lebih ke pembentukan karakter, Pak. Ya, materi-materi tentang luka batin atau trauma masa lalu, seperti itu, Pak. Oke. Itu kerjanya sendiri atau ada dibantukan? Dibantu oleh kami kan kerjasama dengan ada teman-teman TBM yang lain, ketua-ketua, ada tutor-tutor yang mungkin bisa dipanggil untuk bisa memberikan jadi narasumber. Oh ya, oke. Baik, jadi kalau dari Pak Sem sendiri ini membuka kelas ya untuk anak-anak. Nah, sekarang saya ke Pak Nathan ya. Pak Nathan selaku Ketua Taman Baca Masyarakat Taman Baca Masyarakat Tiranus ya. Oke. Nah, kalau dari Pak Nathan sendiri ini dari komunitas yang Anda ketuai ini, bagaimana Anda melihat seberapa jauh, seberapa besar ini minat baca dari anak-anak? Ya. Apakah membuka kelas juga sama seperti Pak Sem atau seperti apa? Kalau saya belum buka kelas ya. Jadi masih bacaan biasa. Ada waktu untuk anak-anak membaca. Nah, tadi ditanya mengenai langkah kecil ya. Langkah kecil untuk
Minat baca, minat baca. Oh, minat baca. Minat Minat baca. baca itu memang ini untuk anak-anak di sekitar kami itu memang seperti tadi Pak Sam bilang, memang ada tantangan. Mengapa ada tantangan? Karena memang dari pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan. Ya. Pengaruh lingkungan. Lingkungan di rumah juga tidak sering membaca atau tidak pegang buku atau setidak-tidaknya bisa membaca sesuatu, membaca Alkitab atau membaca buku apa atau koran. Jadi sehingga anak-anak itu lari kepada apa yang di main game. Lebih banyak menggunakan gadget. Lebih banyak menggunakan game, gadget. Gadget, media multimedia. Jadi minat baca memang ini untuk anak-anak itu memang menurun. Tapi saya melihat untuk Kota Bitung itu kita tidak bisa mengklaim bahwa minat baca itu anak-anak itu menurun. Ya, ada beberapa saja. Ini yang saya bicara mengenai lingkungan saya. Tapi di tempat-tempat lain itu TBM lain itu anak-anak sangat antusias. Sangat antusias untuk membaca. Bahkan menurut ketua TBM, hari libur pun ketua TBM tidak ada, anak-anak pergi ke perpustakaan, taman tempat ini untuk mereka membaca. Membaca. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa tidak bisa membaca. Itu tergantung dari golongan juga atau usia anak juga. Memang kalau usia main kita nggak bisa paksa dia, itu mesti pelan-pelan dulu bagaimana teknik pendekatan supaya anak-anak itu bisa membaca. Ini perlu langkah yang positif dan harus signifikan kita lakukan komitmen terhadap anak-anak ini. Di TBM lain saya melihat ini di grup kami itu anak-anak antusias sekali untuk membaca, bermain sambil membaca, sambil belajar dan lain sebagainya. Makanya Kota Bitung memang ke depan itu dikembangkan menjadi kota yang memang ramah untuk anak-anak belajar. Ya, baik. Gitu. Baik Pak Nathan, kalau tadi Pak Nathan mengatakan tingkat minat baca itu kurang ya. Ya. Nah kalau dari langkah yang diambil dari komunitas Anda sendiri seperti apa untuk bisa meningkatkan minat baca dari anak-anak ini? Langkah yang diambil itu memang mesti pendekatan secara persuasif. Pendekatan persuasif ini memang kita nggak bisa langsung panggil ke TBM lalu bagaimana supaya dia bisa membaca. Kita bisa berkunjung ke rumah yang dekat-dekat, kan anak-anak di sekitar situ saja. Ke rumah orang tua, lalu kita ajak ngobrol dengan orang tua untuk bagaimana anak-anak ini bisa punya minat atau keinginan untuk membaca. Mungkin orang tua juga bisa mengajak anak-anak untuk bisa membaca. Seperti tadi Pak Sam bilang, anak saya masih kecil. Ya memang betul, anaknya masih kecil, jadi dia pinginnya main. Ya. Nah, kalau seperti begini, bagaimana untuk mengatasi anaknya yang masih kecil lalu dia main? Kita memang mesti sabar. Tapi kita lihat dari usianya dulu. Sabar ya. Ya, perlu lihat dari usianya juga. Lalu kalau strategi untuk menghadapi anak-anak seperti begini, kalau lihat usia, kalau dia sudah usia sekolah, kita bawa untuk lebih kasih tunjuk dia buku. Saya pernah di Manado, toko buku di Manado. Apa itu toko buku di Manado? Immanuel. Iya. Salah satu toko buku di Manado ya. Salah satu toko buku di Manado. Saya lihat ada seorang ibu ya. Seorang ibu dia bawa anaknya masih kecil. Masih kecil lalu dia pegang-pegang tangannya. Lalu dia kasih berdiri anak itu di buku, tumpukan buku yang begitu banyak yang di atas meja. Lalu anak ini dia mulai pegang-pegang buku, dia pokoknya pegang saja. Nah itu saya tanya, aduh ini bagaimana? Dia bilang ini memperkenalkan anak ini kepada buku. Nah setelah saya selidiki, ibu ini memang juga suka membaca.
Oh. Nah, karena ibu ini suka membaca, anaknya diarahkan supaya atau diajarin bagaimana sedini mungkin dia mengenal buku itu. Oke. Nah, Baik. gitu. Begitu, Pak. Oke, baik Pak Nathan. Ya. Nah, kalau sesuai dengan topik kita sore ini, langkah kecil, dampak besar dari literasi sebagai sarana untuk menjangkau anak. Nah, kita jangan dulu lihat dampak besarnya ya. Ya. Kalau langkah kecil sendiri ya, kalau dari Pak Sem, ini bagaimana ini? Apalagi kan Anda membuka kelas untuk anak-anak. Ya, jadi di sini kan dibilang langkah kecil ya. Ya. Jadi artinya langkah-langkah yang dimana supaya kita bisa memperkenalkan anak-anak tentang literasi, Ya. Pak. Cuman ini dibilang langkah kecil ya. Mungkin kecil. seperti ini, Pak. Mungkin di sebagian ada banyak orang-orang tua ya, atau orang-orang yang ada di luar yang mungkin masih belum terlalu mengenal tentang literasi. Iya. Kadang mereka kan berpikir bahwa tidak masalah ya kalau anak tidak tahu membaca ya, yang penting bisa kerja di kebun ya Pak ya, yang penting sudah bisa menghasilkan uang, itu sudah cukup. Tapi kalau kita lihat dengan perkembangan dunia sekarang dengan teknologi yang semakin canggih, apalagi sekarang ada yang tren-tren sekarang AI, Iya, kan, Pak. betul. Jadi, nah itu penting sekali untuk kita bisa mengajarkan anak untuk baca. Jadi sebenarnya itu langkah-langkah yang mungkin orang pikir bahwa yang penting itu hal yang terlalu kecil lah, atau mungkin menceritakan buku kepada anak, menceritakan cerita kepada anak sebelum tidur kan kadang kita orang tua lupa begitu, iya. Jadi kadang saya di sana ada buku-buku, jadi apalagi ketika kadang saya perhatikan ini kalau apalagi kalau di sekolah ini ada guru yang bilang, Pak, ini anak harus lebih belajar lagi membaca karena kalau di menerima hasil ya, menerima hasil sekolah karena anak masih kurang membaca. Nah, kadang saya bingung, saya merenung, Pak, Tuhan bagaimana supaya anak bisa cepat tahu baca. Jadi bisa ngerti ya. Iya, kadang saya lihat dia punya mama kan, mami, istri saya, dia kalau mau ajar membaca memang sama Pak Nathanael bilang harus sabar, Pak. Apalagi kalau anak-anak kan, betul. dia lebih banyak pilih main daripada konsentrasinya membaca. tidak terfokus ke situ ya. Iya. Jadi kadang kalau disuruh membaca, dia menangis, Pak. Jadi tinggal bagaimana cara kadang kita bisa memiliki strategi untuk supaya anak ini bisa punya minat untuk baca. Jadi seperti saya kadang ambil buku-buku yang bergambar, Pak ya, ada bergambar-bergambar. Biar mungkin lebih menarik ya. Nah, jadi sebenarnya itu adalah langkah kecil, Pak, langkah kecil yang mungkin bagi sebagian orang itu tidak terlalu dipedulikan ya, Pak ya. Sampai kadang saya berusaha untuk cari papan tulis. Saya beli papan tulis. Jadi saya beli spidol itu, snowman. Jadi saya ajar pelan-pelan. Nah, ya puji Tuhan, jadi untuk membaca ya sudah mulai tahu sedikit-sedikit. Nah, jadi di sana juga mungkin kalau tadi yang Pak Nathanael bilang bahwa tidak sebagian anak yang mungkin tidak punya niat membaca. Jadi ada beberapa tempat. Nah, jadi kalau untuk di tempat saya, di komunitas saya itu saya lebih banyak menjangkau, Pak, anak-anak yang tidak punya minat baca sebenarnya. Jadi memang itu jadi tantangan yang terbesar buat saya karena saya kerjasama dengan Pak Raymond. Jadi saya bisa dibilang orang lapangan, Pak. Jadi saya suka kalau sama dengan yang suka namanya gaul gitu ya, bisa berbaur dengan siapa saja begitu. Masuk di tempat-tempat, kalau ada di tempat-tempat yang ini tempat ini anak-anaknya kurang mengecap pendidikan gitu kan. Nah, jadi kami dengan teman-teman sering ke situ dengan Pak Raymond dan lihat-lihat anak-anak yang memang kerjanya cuma main, Pak. Tidak ada buku, tidak ada yang mengajar. Nah, jadi untuk membuat minat mereka bisa membaca dan memperkenalkan literasi buat mereka itu memang itu tantangan terbesar, Pak. Nah, karena mereka sudah terbiasa dengan hal-hal yang tidak terbiasa dengan buku maksudnya. Jadi sudah terbiasa dengan hal bermain kesana kemari main-main pasir begitu, Pak. Jadi memang ada tantangan terbesar juga untuk mendidik anak-anak yang sudah seperti itu karena bagi saya
untuk didik anak-anak memperkenalkan literasi tidak segampang Tidak yang tidak mudah ya. Pak. Nah, Iya. umpamanya contoh, mari torang membaca, mari kita baca ini buku ini. Nah, pasti mereka masih menjadi bagaimana cara supaya kadang Mereka iya. mau tertarik ya. ya jadi kadang langkah-langkah kecil itu ya kadang baca dongeng atau cerita kepada anak atau mungkin memperkenalkan itu buku buat anak, baca-baca buku buat mereka biar mereka punya kerinduan, punya minat untuk bisa membaca dan menulis sebenarnya, Pak. Memang kalau untuk sekarang ini ya, kalau disuruh memilih buku atau gadget paling Ya, pasti dipilih gadget ya. Pasti gadget. Ya, kadang tiap hari itu berantem Pak sama anak. Oke. Iya. Baik pendengar, jadi karena dialog kita hanya 45 menit ya untuk sore ini. Kita akan memberikan kesempatan nanti untuk Anda pendengar ya, baik di line telepon ataupun chatting langsung di SMS ataupun WhatsApp di 082195835080. Sebelum kita lanjut sesi kedua, kita break dulu sejenak ya. Kita akan kembali untuk Anda. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Baik pendengar, masih di Mosaik Indonesia untuk sore ini kita masih membahas terkait dengan langkah kecil dampak besar dari literasi sebagai sarana untuk menjangkau anak ya. Bersama dengan Ketua Taman Baca Masyarakat Infinity Faith Berkarya, Pak Samuel. Kemudian ada dari Ketua Taman Baca Masyarakat Tiranus, Pak Nitanel. Oke, kita langsung ke line telepon kalau ada di 082195835080 ya. Untuk sore ini ya, baik kalau belum ada mungkin kita ke pertanyaan dari WhatsApp dulu ini. Apakah tantangan bagi para pegiat-pegiat literasi dalam mempertahankan kegiatan literasi di era modern ini agar tetap konsisten? Karena sekarang banyak anak muda lebih suka main medsos ataupun game daripada membaca. Ya, oke. Mungkin itu dulu pertanyaannya dari pendengar. Gimana? Ini saya mulai dulu dari Pak Sam ya. Gimana Pak Sam? Jadi untuk tantangan bagi para kami ya penggiat literasi dalam mempertahankan kegiatan literasi di era modern ini, karena memang untuk membuka itu gampang ya Pak, tapi mempertahankan itu sulit sekali Pak, susah sekali. Kalau cuma mau buka TBM di mana-mana itu gampang sekali Pak, tapi untuk mempertahankan ini yang paling susah Pak. Nah, apalagi di era modern ini kan anak-anak itu lebih banyak ke gadget, konsisten dengan. Nah, tapi kalau kita mau lihat juga, kita juga tidak bisa memusuhi ya untuk perkembangan era sekarang. Iya, betul. Kita tidak bisa menjadi musuh untuk perkembangan modern sekarang. Tetap harus menyesuaikan ya. Kita harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan yang ada ya. Dengan perkembangan sekarang. Nah, jadi
saya pernah membuat satu turnamen ya, karena saya lihat waktu itu kenapa nih anak-anak jadi suka main game, jadi suka main game. Saya mau coba rangkul mereka untuk supaya mereka bisa datang di taman bacaan dan tidak hanya terfokus di game. Jadi saya bikin satu turnamen kecil-kecilan lah Pak. Jadi cuma berapa tim. Karena saya lihat mereka hobi sekali main permainan game sekarang, Mobile Legend Pak ya. Nah, Mobile Legend. Dan saya bikin satu turnamen untuk mereka dan mereka sangat tertarik Pak. Jadi dengan lewat itu, ketika mereka mulai tertarik, mereka mulai suka datang di taman baca masyarakat saya. Nah, mereka suka tanya-tanya ini informasi ini. Nah, memang hal-hal seperti itu kita tidak langsung bisa membuat satu hal yang mengatakan bahwa mereka dilarang untuk main HP Pak. Tapi kita ambil secara halus ya Pak ya, agar supaya mereka bisa, bagaimana mereka bisa punya minat untuk membaca. Nah, jadi kadang setelah selesai itu mereka kan kadang datang di taman baca, mereka tanya-tanya begini-begini soal game. Dan kadang juga saya sediakan buku-buku di situ. Jadi saya mulai arahkan pelan-pelan Pak, arahkan pelan-pelan. Jadi saya mulai bilang bahwa boleh main game, tapi kita harus punya waktu. Jadi kita harus jangan satu hari itu main game terus. Main game terus. Jadi kita harus punya waktu. Nah, akhirnya saya mulai memperkenalkan membaca buku ini bagus, ini buku ini bagus, ini judulnya ini. Kalau ini bagus, judulnya ini, coba dibaca gitu seperti itu. Dan ya mereka kan mencoba dulu. Nah, karena begini Pak, kalau kita biasakan pasti itu akan menjadi sesuatu hal yang orang itu kadang kenapa dia tidak minat? Karena tidak dibiasakan Pak. Iya betul. Betul. Tapi kalau dia biasakan pasti dia akan mendapat sesuatu yang baru Pak. Oh ternyata membaca begini Pak. Nah jadi dengan cara-cara yang kita bukan melarang sebenarnya, tapi kita lebih memperkenalkan literasi kepada mereka. Kalau kita langsung patok, jangan main game, jangan. Iya betul. Tidak harus. Tidak harus seperti itu Pak. Jadi kita ambil langkah-langkah yang halus sebenarnya, teknik-teknik yang kita buat. Jadi seperti itu. Dan ada kalanya kadang memang daya tarik game ini luar biasa buat anak-anak muda ya. Kadang kalau sampai kerja pun di rumah cuci piring main-main game kan Pak. Iya betul. Kadang tidak kalau fokus lagi dengan yang lain ya. Kadang kalau tidur telat karena fokus main game. Nah, jadi kadang di TBM kami selalu memotivasi mereka untuk mari kita belajar menulis. Kita belajar lepas dulu HP. Jadi lepas dulu HP, kita taruh dulu HP. Kita belajar menulis, kita buat cerita pendek gitu, atau kita merangkai puisi. Nanti kalau yang dapat juara 1 atau dapat juara 2 itu ada hadiah nanti boleh berikan. Nah, itu kan jadi semangat buat anak-anak. Nah, jadi kadang kalau contoh saya ya dengan anak saya, jadi dia tiap hari minta pinjam HP. Nah, jadi kadang saya arahkan di tempat-tempat, umpamanya saya bilang coba baca dulu ini, atau baca dulu kalau bisa baca nanti papi kasih reward begitu. Ada rewardnya. Iya. Hadiah. Nah, jadi kan anak-anak jadi termotivasi pelan-pelan. Tapi kalau kita langsung larang ambil HP, itu mungkin tidak efektif ya. Baik. Untuk pertanyaan yang tadi, yang tadi ini kalau dari Pak Nathan sendiri ini. Terima kasih. Bagaimana tadi Pak? Ada pertanyaan dari Ibu Aprilia ya. Iya. Pertanyaan ini sungguh menarik sekali. Mungkin sebelum saya menceritakannya, saya mau melihat dulu ya mengenai perkembangan literasi. Ini kan ada tantangan. Dari seluruh kabupaten kota yang ada di Sulawesi Utara itu, ya, pegiat literasi yang paling banyak itu cuma Kota Bitung. Ya, maka kami masuk ke Kota Bitung, kota literasi. Karena apa? Karena pegiat literasi itu banyak yang ada di Kota Bitung. Mengapa Kota Bitung itu disebut kota literasi dan banyak itu kota literasi? Karena ada pegiat-pegiat yang dengan rindu, dengan senang hati, atau ada individu-individu untuk membuka TBM di rumah masing-masing. Tetapi di samping itu kami punya ketua ya,
Forum Literasi Cerdas Kota Bitung. Pak Raymond Ketuk MPD, beliau juga adalah penggerak literasi Nusantara, Sulawesi Utara, semua kota. Jadi diharapkan untuk pegiat-pegiat literasi ini ada di seluruh kota yang ada di kota dan kabupaten yang ada di Sulawesi Utara. Ya, memang mesti ada, memang ada tantangan ya, tantangan di era modernisasi ini. Ya, nah tantangannya adalah begini. Memang tidak dipungkiri seperti tadi Pak Sam bilang itu era digitalisasi. Salah pegang gadget ini memang bermasalah. Ya, nah oleh sebab itu, bagaimana untuk mempertahankan di era globalisasi ini, kami setiap bulan atau setiap waktu ada waktu-waktu tertentu yang dari pihak pemerintah, dalam hal ini Perpustakaan Nasional atau Balai Bahasa, memberikan edukasi atau pengarahan atau pelajaran atau seminar atau lokakarya yang berkaitan dengan kegiatan literasi. Bagaimana untuk mempertahankan literasi atau taman bacaan ini di masyarakat. Jadi bagaimana strategi untuk bisa menjangkau anak-anak, bagaimana untuk bisa lebih maju lagi. Nah itu yang menjadi masalah. Itu yang menjadi harapan daripada kita semua. Ya. Baik, Pak Nathan ya, itu salah satu harapan dari pegiat literasi Kota Bitung ya. Oke. Baik, mungkin kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Tadi sudah melalui kanal YouTube ya. Ini apresiasi buat komunitas literasi dan pengurus TBM. Nah, pertanyaannya, apakah ada peran pemerintah di sini dalam mensupport baik dana atau mungkin buku bagi TBM yang ada ini? Mungkin dari Pak Sem, gimana Pak Sem? Puji Tuhan, luar biasa juga peran pemerintah untuk kami ya, penggiat-penggiat literasi, sekalipun mungkin tidak bisa mensupport lebih ya, tapi sudah ada peran yang luar biasa seperti kami untuk mengurus izin untuk pembukaan TBM. Itu bisa dengan mudah ya Pak ya. Ya, dan kami beberapa bulan yang lalu juga kami sempat mengikuti BIMTEK, bimbingan teknis membaca nyaring yang itu dilaksanakan oleh atau disupport oleh pemerintah Kota Bitung. Itu luar biasa sekali Pak. Jadi bersyukur juga pemerintah sekarang ini benar-benar punya satu beban untuk bisa sama-sama kami memperkenalkan literasi untuk masyarakat Kota Bitung Pak. Luar biasa sekali. Mungkin kalau untuk seperti bantuan-bantuan dalam hal buku, kami juga kadang berinisiatif untuk berusaha sendiri Pak ya. Kadang kami membangun relasi dengan ketua-ketua TBM yang lain yang mungkin mereka punya kelebihan buku, kami saling mensupport ya. Kalau untuk support dana juga, baik dana itu juga pemerintah juga menopang kami untuk dalam kegiatan ini Pak. Baik. Nah kalau dari Pak Nathan sendiri bagaimana Pak Nathan? Peran pemerintah di sini? Peran pemerintah. Taman bacaan masyarakat yang didirikan oleh individu-individu di setiap rumah itu atas inisiatif sendiri. Ya, atas inisiatif sendiri dan disebut swadaya. Pada waktu saya merintis saya punya itu TBM Tiranus ini, saya mendengar atau dari Pak Raymond Ketuk bilang bikin TBM. Sudah, karena bikin TBM saya memang suka membaca, lalu dia menceritakan ini, lalu saya swadaya ya. Saya mengumpulkan bahan-bahan papan, kayu, lalu saya minta tolong orang untuk bikin rak buku. Ya, rak buku dengan anggaran sendiri, dia sendiri. Karena memang dari awal memang ini swadaya. Kalau swadaya masyarakat untuk meningkatkan minat baca di masyarakat, di lingkungan di mana dia berada. Jadi memang swadaya Pak. Inisiatif sendiri. Inisiatif sendiri untuk mengembangkan pelayanan itu. Lalu yang kedua, apakah pemerintah bantu?
pemerintah bantu itu tidak ada dana khusus untuk tiap bulan TBM itu dibayar, digaji. Nah, ada gaji khusus atau tidak ada. Tetapi memang ada bantuan buku. Oh, bantuan buku. Bantuan buku dari dari Balai Bahasa. Balai Bahasa lalu kerjasama dengan perpustakaan provinsi. Jadi setiap ini nanti akan dibagi setiap TBM itu 1.000 judul buku bermanfaat untuk ini teman bacaan. Oke. Ya. Baik. Lalu yang kedua memang ini Pak di edam modernisasi ini memang itu agak sulit sekali. Jadi seperti tadi Pak Sam bilang itu baru-baru memang ada seminar, tapi itu dari kebijakan dari pemerintah Kota Bitung dalam hal ini Kepala Dinas Perpustakaan ingin supaya kota literasi ini Bitung lebih lagi bekerja sama, maka kami melakukan pertemuan memang 3 hari di Hotel Luisana dan memang itu dibantu oleh pemerintah. Oke. Ya, jadi bantuannya bukan setiap bulan atau ada khusus, tapi ya memang ada melangkah pasti ada peningkatan untuk lebih dibimbing untuk lebih meningkatkan lagi peran dari literasi di masyarakat. Oke. Terima kasih, Pak. Jadi artinya Pak Nathan tetap ada ya bantuan dari pemerintah. Ada, ya? ada. Nanti ini begini. Lalu nanti ada bantuan-bantuan dari pusat juga ada. Jadi tinggal kirim link, lalu dari ketua komunitas mengirimkan link ke grup lalu masing-masing TBM isi dan ajukan supaya bisa mendapat bantuan dari pemerintah. Begitu. Baik. Ya, jadi seperti tadi Pak Sam bilang, memang ada bantuan dari pemerintah yang masing-masing TBM wajib mengajukan persyaratan-persyaratan yang ada atau isi formulir dan lain sebagainya untuk mengajukan itu ke pemerintah. Oke, baik. Untuk selanjutnya ini sebenarnya peran dari literasi sendiri untuk meningkatkan kemampuan anak-anak dalam menghadapi tantangan masa depan. Bagaimana Anda mempersiapkan hal ini? Kalau dilihat dari tugas Anda yang begitu mulia ya, membuka kelas ini untuk Pak Sam sendiri, bagaimana peran dari literasi itu sendiri untuk meningkatkan kemampuan anak-anak dalam menghadapi tantangan saat ini? Oke, nah jadi peran saya ya dalam forum literasi ini sebenarnya awal saya kenapa bisa membuka TBM ini ya, Taman Baca Masyarakat ini, itu awal dari saya orangnya suka menampung anak-anak, Pak. Iya, jadi suka menampung anak-anak. Jadi kadang itu anak-anak suka datang ke rumah, Nah, suka datang ke rumah, main, cerita. Kadang saya suka melayani mereka dengan firman, atau kita coba untuk ajar mereka. Dan tiba-tiba ada teman yang coba menyarankan untuk membuka Taman Baca Masyarakat ya, dan juga membuka kelas. Dan saya pikir-pikir juga bagus ya untuk jadi akses untuk bisa mendidik anak-anak dan memuridkan mereka. Nah, jadi akhirnya saya coba buka itu kelas. Memang untuk memulai memang perlu dengan namanya pengorbanan ya Pak. Iya. Betul. Nah, jadi seperti Pak Nathanael bilang, kami swadaya Pak. Jadi apa yang ada di kami coba untuk buat atau olah. Seperti beberapa waktu lalu Pak Nathan pernah tanya ke saya. Nah, karena saya juga di sana Pak, di tempat saya lagi sementara merintis panti asuhan Pak. Oh. Iya, saya sementara merintis panti asuhan. Luar biasa ya. Dan kenapa tadi saya bilang bahwa jadi tantangan terbesar untuk saya memang memperkenalkan literasi buat anak-anak, karena anak-anak yang kebanyakan yang saya tampung itu Pak, itu adalah anak-anak yang memang tidak suka belajar. Nah, jadi ada satu anak yang dimana sampai dia bisa berhenti sekolah, dia berhenti di kelas 3 SD Pak, karena dia tidak mau belajar, dia bakar dia punya seragam.
Oh, Nah, jadi akhirnya anak-anak yang seperti itu yang dimana saya coba harus rangkul ya. untuk rangkul Pak. Nah, bagaimana supaya dia bisa mengenal literasi, dan tentunya saya selalu bilang anak itu, saya bilang kalau kita belajar, kita sekolah, pasti ke depan hidup kita tidak akan susah. Saya bilang begitu. Saya memperkenalkan karena saya bilang begini, mungkin hari ini kita bisa bilang oh ada orang tua yang kasih makan, ada orang tua yang urus, cuman ada satu waktu di mana orang tua Tuhan bisa panggil. Nah, ketika orang tua Tuhan bisa panggil, yang akan menjalani hidup itu kita sendiri. Jadi, nah itu pentingnya literasi Pak, karena literasi itu kan belajar membaca, menulis, dan mengelola sebuah informasi ya Pak. Nah, jadi peran saya untuk anak-anak ini, jadi saya mencoba untuk memberikan sesuatu yang sebenarnya bisa jadi dampak buat mereka Pak. Nah, pernah Pak Nathanael tanya, apalagi kan panti asuhan saya coba rintis, Pak Nathanael sempat tanya, memang Pak kalau untuk memulai dari hal-hal seperti itu harus ada dana ya, harus ada orang yang mensupport atau pengusaha yang, saya cuma bilang waktu Tuhan tanya sama Musa ya, apa yang ada di tanganmu? Musa bilang tongkat. Jadi gitu. Nah, itu yang saya pegang Pak. Jadi saya memulai dari sesuatu yang mungkin cuma ini yang ada di tangan saya. Yang penting gitu. yakin ya. Yang penting yakin. Sampai saya bilang waktu Yesus memberi makan 5.000 orang, yang ada kan cuman 5 roti dan 2 ekor ikan. Tapi itu bisa cukup. Nah, mungkin itu hal-hal yang jadi peran yang saya buat anak-anak ya, agar supaya anak-anak bisa terdidik dan dimuridkan di tempat saya. Nah, dan tentunya juga strategi-strategi ya pasti seperti tadi adalah pendekatan secara relasional atau coba membangun hubungan personal dengan anak-anak sebelum mengarahkan mereka untuk membaca. Jadi harus seperti itu Pak. Baik. Nah, kalau dari Pak Nathan sendiri Pak, gimana sebenarnya peran dari literasi untuk meningkatkan kemampuan anak-anak dalam menghadapi tantangan masa depan? Bagaimana menurut Anda Pak Nathan? Peran literasi Iya. untuk meningkatkan Untuk meningkatkan kemampuan anak-anak kemampuan baca dalam menghadapi tantangan masa depan. Ya. Bagaimana tanggapannya Pak? Sebelum ini saya bicara itu, sampaikan itu, saya bicara dulu. Ini di TBM kami itu ada anak yang kelas 4 sampai sekarang itu tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Itu karena memang tidak mau atau memang itu setelah diselidiki memang ini kan saya tanya, pergi ke sekolah, aku tanya, bagaimana ibu, ini anak sampai sekarang dia tidak bisa membaca. Memang anaknya tidak mau membaca katanya begitu. Nah, bagaimana, lalu saya ketemu orang tuanya, bagaimana ibu, orang tuanya bagaimana ini anak sampai kelas 4, so ini kok tidak bisa membaca begitu ya. Nah, jadi memang ini tantangan juga. Pertanyaan Pak, ulang Pak tolong. Ya, jadi kalau menurut Pak Nathan sendiri ini peran dari literasi itu seperti apa sebenarnya untuk meningkatkan kemampuan anak-anak dalam menghadapi tantangan masa depan? Peran literasi itu memang penting ya. Memang peran literasi itu penting, tidak terlepas daripada pengelola itu. Bagaimana pengelola itu bisa membuat sesuatu yang menarik supaya anak-anak itu suka membaca. Nah, itu penting. Itu seperti tadi Pak Sam bilang itu memang karena beliau terpanggil untuk melakukan itu, jadi orangnya ada di situ. Anak-anak dikumpulin situ, tinggal dipanggil, mari kita belajar, ayo belajar, pasti mereka nurut. Tapi kalau yang ada di luar itu ada tantangan, tantangan tersendiri. Dan untuk meningkatkan ini perlu pendekatan, memang pendekatan bukan saja pendekatan, harus pendekatan holistik, menyeluruh tubuh, jiwa dan rohnya harus bagaimana supaya dia bisa rindu untuk bisa membaca, atau bisa melihat apa yang harus dilakukan di buku, apa yang di buku yang dipegang itu. Baik. Ya. Baik Pak Sam dan Pak Nathan ya. Karena waktu juga yang membatasi kebersamaan kita ya untuk dialog Mozaik Indonesia sore hari ini. Mungkin sebagai akhir closing statement dari masing-masing ini seperti apa semacam himbauan ataupun harapan Anda untuk kedepannya seperti apa? Seperti tadi bilang bahwa langkah kecil dampak besar ya Pak ya. Jadi closing statement saya di hari ini saat ini bahwa mari untuk orang-orang tua ya, kita jangan pernah melihat bahwa
belajar mengajarkan anak membaca itu adalah langkah yang kecil, hal-hal yang biasa ya Pak. Atau mengajar anak untuk menulis itu hal yang biasa. Karena ada juga beberapa tempat di mana mereka berpikir ya enggak usahlah anak-anak punya pendidikan, yang penting sobat kebong punya kebong besar toh. Nah, jadi yang penting ikut-ikut kerja saja, yang penting itu sudah dapat duit, enggak lah. Karena perkembangan dunia itu semakin lama itu semakin modern, Pak. Jadi mungkin mari untuk ibu-ibu atau bapak-bapak, orang tua, mari kita lebih berfokus untuk didik anak kita untuk bisa belajar membaca, menulis. Jangan berpikir bahwa itu adalah sesuatu yang tidak terlalu penting ya. Dan perbanyak untuk kita bisa membaca cerita buat anak-anak. Apalagi yang kita lihat, apa yang pernah sempat kami pelajari tentang membaca nyaring ya. Nah itu. Baik. Ya, kalau dari Pak Nathan sendiri sebagai closing statement nih, Pak Nathan apa nih? Silakan. Langkah kecil ini memang orang bilang langkah 1000 mil, ya dimulai dari satu langkah awal. Ya, nah bagaimana supaya kita meningkatkan literasi ke depan ini? Memang kita harus memulai dari diri kita sendiri. Ya, memulai dari diri kita sendiri, lalu mesti berkolaborasi dengan untuk mencapai yang besar itu memang mesti bekerja sama dengan banyak orang, ya, dengan komunitas yang ada, baik itu dengan pemerintah, dengan pengusaha. Nah, dengan demikian yang TBM yang masih mau merintis ini juga bekerja dengan sungguh-sungguh untuk bisa saling mendorong, saling memotivasi supaya bisa tercapai yang namanya berdampak bagi masyarakat Indonesia supaya sejahtera. Ya, begitu menjangkau anak-anak memang penting lewat buku. Ya. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya Pak Samuel Hendrik Ladi SPDK selaku Ketua TBM Infinity Faith Berkarya. Kemudian ada Pak Nitanel Saifatu STH selaku Ketua TBM Tiranus. Terima kasih ya untuk waktunya. Semoga sukses terus ya untuk kedepannya dengan tugas-tugas yang begitu mulia. Dengan demikian berakhir sudah kebersamaan kita untuk sore ini dalam Mosaik Indonesia. Kita akan jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Saya Michael yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatu